Ya, kita konfigurasi dari awal. Kita config misalnya ini saya aktifkan dulu awal walan satunya, nanti ini diubah jadi apa? Statusnya adalah AP bridge ya. Terus namanya tadi apa? Misalnya peserta, ya kan ya? Peserta at UKK ya. Misalnya saya buat 2022 misalnya. Apply oke. Setelah itu, ini saya tambahkan security profile-nya, tapi di sini non ya. Nggak usah dibuat dinamik. Apply oke. Setelah itu kita masukkan kembali security profile-nya dulu, yaitu misalnya ini security profile-nya adalah profile 1, apply oke. Nah ini udah nih, tinggal kita panggil adalah IP dari ISP-nya. Kita lihat dulu interface yang saya gunakan adalah Ether 1, Ether 2 yang aktif ya, sama walan 1, ya kan? Nah sumber internet saya ada di posisinya adalah Ether 1, maka saya panggil IP DHCP client tanda plus, ini apa? Ether 1, apply oke. Pastikan dia statusnya Ether 1 bound atau dapat IP gitu ya. Setelah itu kita coba, misalnya biasanya sudah bisa langsung ngeping. Oke, kalau sudah bisa ngeping, maka kita lanjutkan ke tahapnya selanjutnya adalah tambahkan IP untuk kliennya, yaitu IP address plus tambahkan misalnya 192.168 titik, misalnya absen saya katakanlah 101 misalnya, titik di sini 1/25. Interface-nya adalah Ether 2 ya. Apply oke. Setelah itu saya tambahkan juga untuk wireless-nya tanda plus 192 misalnya 200.11.1/24 misalnya. Ini interface-nya Ether WLAN 1, apply oke. Maka saya tambahkan IP DHCP servernya pada Ether 2, IP DHCP setup. Terus ini ditujukan ke interface Ether 2. Next. Nah, di sini kita batasin ya. Nanti ini misalnya kalau kliennya 99, IP 1 adalah gateway, maka di sini kita daftarkan adalah 100 ya. Next. Oke. Terus perlu nggak kita buat IP DHCP servernya untuk si WLAN 1? Tidak ya. Nanti dia langsung dibuat oleh si IP hotspot waktu kita buat ya. Nah, maka ini saya buka aja firewallnya dulu. IP firewall NAT tanda plus. Terus misalnya di sini saya tambahkan out interface-nya adalah Ether 1 karena ini adalah sumbernya atau dari ISP-nya. Terus di sini action-nya saya masukkan adalah masquerade, apply oke. Setelah itu kita coba si kliennya sudah dapat IP atau tidak, sudah dapat internet atau tidak gitu kan ya. IP config/renew misalnya. Ya, arti saya sudah dapat IP, yaitu IP-nya adalah 192.168.101.100 ya. Kita coba ping detik.com misalnya. Nah, arti sudah ada internet. Sekarang kita tes dulu untuk ngeping ke router, yaitu ping 192.168 101.1. Ini kan ya routernya, kita ping
Oke, ini masih connect misalnya. Terus kita ping juga si wireless, IP wirelessnya. Misalnya contohnya adalah ping 192.200.111.1. Nah, ini masih ada koneksi. Maka inilah yang perlu kita blok. Ya. Oke, kita buat dulu blok yang pertama, yaitu kita blokir dulu ke routernya. Gimana caranya? IP firewall, filter rule, tanda plus. Nanti di sini chainnya kita ganti jadi apa? Chainnya jadi input, terus addressnya. AT 192.168.101.2 sampai dengan 192.168.101.50. Nah, tujuannya kemana nih yang mau diblokir? Ke router kan? Gateway-nya sendiri kan? Gateway-nya berapa dapatnya? Ya, arti kita masukkan di sini 192.168.101.1. Protokolnya adalah ICMP. Nah, setelah itu ini sudah tinggal kita pilih di actionnya adalah drop ya. Drop. Apply. Oke. Nah, ketika sudah dimasukkan satu, kita coba dulu nih. Misalnya kita akan coba ping 192.168.101.1. Ini masih bisa. Kenapa? Ya, karena di sini IP yang saya peroleh adalah 192.168.101.100. Sedangkan yang diblokir itu hanya batas sampai dengan 50. Ya, betul. Di sini saya dapat IP-nya itu masih di 100. Maka bagaimana caranya? Di sini bisa aja kita mainin. Bisa menggunakan IP list atau kita masukkan secara manual atau statik. Kalau statik kan di sini nih. Di network ini kita edit nih nanti nih. Di sini nih. Nih, change adapter. Di sini kita masukkan secara manual. Nanti ya. Di sini nih kita buat bisa statik ya. Nah, tapi bisa juga alternatifnya kalau mungkin banyak, ini kita ubah di sini boleh. IP DHCP server. Terus di mana? List ya. List, terus ini double klik make static misalnya. Oke, terus di sini kita buat adalah katakanlah 27 misalnya. Apply oke. Kita panggil kembali dengan perintahnya adalah ipconfig/renew. ipconfig/renew. Nah, maka kita cek berhasil atau tidak. Dapat IP-nya di IP 27. Nah, ini ya. Maka kita coba ping 192.168.101.1. Maka di sini statusnya adalah TO ya. Oke. Kita akan blokir kembali yang sesi 2-nya adalah tidak boleh ngeping ke klien wireless kan? Nah, tanda plus tambahkan. Di sini kita buat drop dulu. Generalnya adalah input. Di sini 192.168.101 titik berapa? 51 sampai dengan 192.168 titik 101 titik 100. Ya, destinationnya kemana? Yaitu 192.200.101.0/1
24 apa 25? Oh, 24. Nah, sedangkan protokolnya adalah ICMP. Actionnya tadi sudah, artinya udah ya. Apply oke. Nanti tinggal dites aja, tapi dirubah dulu IP ini. IP yang diperoleh itu harus di atas 50, yaitu 51 sampai dengan 100. Oke, nggak usah kita tes dulu lah itu. Terus kita tanda plus, kita tambahkan ini jadi apa? Input, actionnya kita ganti jadi log checklist, misalnya login admin, misalnya ya. Di sini kita buat apply oke. Kalau mau kita cek, pilih di menu log, terus kita lihat di sini awalannya itu adalah login admin ya, bla 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 ya. Oke. Nanti kita lanjutkan ke pembuatan hotspot ya. Hotspotnya kita tambah dengan IP, terus hotspot kan. Kita pilih hotspot setup. Setelah itu interface-nya WLAN 1. Next. Terus di sini kita batasin sampai dengan 100 ya. Next. Oke. Nah, di sini DNS-nya berapa nih? Nah, boleh di custom, tapi boleh juga mengikuti yang di sini ya. ipconfig/all misalnya. Kita lihat ini tinggal di copy misalnya. Paste misalnya. Tambahin satu lagi, paste, hanya beda di belakang. Nah, misalnya untuk DNS name-nya, yaitu misalnya tkj.wifi.net misalnya. Next, adminnya ini, usernya admin, nggak usah password karena ini nanti nggak kita pakai ya. Next. Kalau sudah, kita pilih di menu server profile. Nih di hotspot 1 ini kan ya, double klik, aktifkan di radius, ini dicentang, apply oke. Setelah itu kita pindah ke menu radius, pilih nih menu radius, terus kita pilih dulu incoming, kita accept dulu, setuju. Terus kita lihat portnya adalah 3799. Ini kita apply oke. Setelah itu kita tambah ya radiusnya ya. Radiusnya kita pilih tanda plus. Terus kita centang. Fungsionalnya untuk apa? Kalau kita kan hanya satu ya. Untuk hotspot misalnya. Nah, addressnya sementara ini karena kita tidak menggunakan server, maka kita gunakan lokal. Lokalnya itu dengan IP-nya adalah 127.0.0.1. Passwordnya bisa bebas 12345 misalnya. Nih saya tampilkan misalnya 12345 ya. Oke, setelah itu kita klik apply oke. Terus usernya kita buat di mana nih? Di radius kan? Maka kita panggil, namanya nanti adalah user manager atau disingkatnya adalah user man. Manggilnya bagaimana? Panggillah dengan alamat gateway dengan /userman 192.168.1.1/userman. Userman ya, bukan username. Userman bukan name. Oke, enter misalnya. Nah, secara defaultnya ini tidak ada password, hanya login menggunakan admin. Nah, arti ini sudah pernah digunakan. Ini kita hapus dulu semuanya, remove. Terus di router ini juga kita edit, di remove dulu ya semua ya. Kita remove. Terus di sini juga remove juga profilnya. Jadi nanti ini si userman ini bisa saja dia nggak cuma mengelola satu router, tapi banyak, itu boleh. Itu poinnya ya. Jadi dia nggak cuma mengelola satu router. Misalnya nanti ada routernya 10, misalnya satu userman dikelola di sana, beda-beda profile, beda-beda router, itu boleh.
Tapi kalau kasus yang sekarang ini kita coba hanya satu. Oke. Kita pilih router add new misalnya. Misalnya kita buat router TKJ. Terus tadi IP-nya ada berapa? 127.0.0.1. Passwordnya tadi 12345. Ini authorization sukses dicentang. Terus di sini ada radius incomingnya tadi berapa? Portnya? Ya 3799. Kita add. Maka di sini ditambahkanlah router TKJ. Mungkin nanti ada router AP, ada router otomotif, ada router AK mungkin lanjutannya yang bisa di manajemen. Terus kita tambahkan dulu nih profilnya. Tambah profile. Nanti di sini kita buat adalah klien TKJ. Ini create. Nah, maka di sini ada profilnya. Untuk limitation kita tambahkan misalnya, kita coba dulu limitation TKJ misalnya add. Setelah itu di profile ini kita tambah nih add new limitation. Maka di sini kita masukkan jam aksesnya tadi adalah pukul 7 sampai berapa? Kalau 17 berarti 16 ya. 16:59:59. Ini kita centang add misalnya. Maka di sini ada nih batasannya ya. Oke, setelah itu kita tambahkan usernya. Penambahan user itu bisa langsung banyak dan bisa satu-satu. Kalau satu-satu namanya one, jadi satu-satu yang kita tambahkan. Tapi mau sekali banyak langsung aja kita gunakan yang namanya batch. Di batch juga bisa kita tentukan berapa jumlahnya. Misalnya saya mau create-nya berapa ya? Anggaplah 50 misalnya. Terus ini usernya misalnya cuma ada 3, username, password 3. Kalau mau saya tambah misalnya TKJ di sini boleh. Jadi nanti setiap username itu selalu di start dengan TKJ. Tapi ini enggak perlu lah. Kalau kalian nanti jualan voucher bisa. Misalnya biar ketahuan WiFi Daniel misalnya. Nah, nanti duluan dulu Daniel, kode uniknya apa gitu kan, itu boleh. Oke, misalnya kita add, maka ada sekitar 50 usernya. Tapi kalau sudah begini hanya tinggal kita tes berhasil tidak kita bisa gunakan nih. Percuma dong kita buat banyak-banyak tapi nggak berfungsi kan, nggak bisa digunakan login. Oke, kita coba tes. Ini saya copot dulu misalnya. Kita connect-nya ke apa tadi namanya? Namanya ini ya. Peserta UKK 2022 misalnya. Nah, ini langsung diminta untuk login kan? Pak, gimana kalau misalnya kita udah connect nih, tapi nggak langsung manggil, nggak langsung keluar halamannya kan? Maka tinggal kamu buka nih di browsernya domain yang kamu masukkan tadi, yang ini yang kita custom, masukkan seperti ini di sini misalnya manual, itu boleh, ya paham? Jadi nanti jangan gimana ya, udah connect Pak, tapi nggak langsung tampil halamannya, tinggal kamu ketik aja di browsernya nama domain kamu tadi, bisa ya? Oke, ini kita coba login, yaitu username-nya adalah ini 8TB misalnya, 8TB, passwordnya KNU. Nah, ini bisa ya? Ini udah bisa kan? Tinggal kita coba nih Gmail misalnya. Oke, artinya udah connect. Udah ya? Maka kita lanjutkan ke proses yang lain. Ini misalnya kalau ini sudah, arti di bawahnya pun sudah.
Itu bisa-bisa aja, nanti ganti user yang lain, boleh. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi yang lain, yaitu kita aktifkan dulu SNTP, yaitu di menu sistem dipilih ke SNTP client. Ini kita enable, ini kita masukkan misalnya id.pool.ntp.org. Kalau mau satu boleh, kalau mau dua-duanya diisi juga boleh. Nanti ini tinggal dicari aja ya. Apply. Oh, ada yang kurang. L kurang. Nih. Oke. Ini udah muncul. Apply. Oke. Sudah ya. Terus kita aktifkan lagi web proxy, IP web proxy. Ini kita centang. Ini diganti jadi apa nih? Nama peserta @smk, ya kan ya? Karyaguna 2 bekasi.sch.id misalnya. Apply dulu, akses. Plus di sini kita masukkan apa? Set address-nya adalah 192.168.1.1/25 ya? 0/25. Portnya ada berapa? 80. Terus kalau misalnya Linux-nya sesuai dengan ini tadi, gambar kita tadi, kita lihat ya. Nih, oke, DHT host ya. DHT hostnya tidak perlu. Oh, di sini nih, DHT host. Maka di sini kita masukkan apa? Bintang linux.org, bintang ya. Actionnya dene. Apply, oke. Terus ini kita plus lagi. Ini kita masukkan adalah 192.101.0/24. Terus ini kita masukkan kemana nih? Patch ya? Bintang titik mp3 bintang. Gini betul? Betul nggak? Apply, oke. Terus ini misalnya saya copy ya, copy. Terus ini tinggal diganti jadi mkp bukan mp4. Dashboardnya lupa ya. Apply, oke. Saya perbaikin dulu. Ini dashboardnya adalah 80. Apply, oke. Dah. Nah setelah itu kita aktifkan apa? Di firewallnya ya, IP firewall. Terus kita tambahkan di menu NAT tanda plus. Di sini kita ubah jadi destinat. Protokolnya adalah TCP. Dashboardnya 80. Exitnya adalah redirect. Di sini kita masukkan portnya adalah 80 ya. Oke, apply. Oke. Sekarang kita tes misalnya. Kita tes misalnya linux.org. Ini masih bisa? Hah? Portnya 80. Oke, kita buang dulu history misalnya. Terus gimana? http://linux.org. Bisa? Kenapa? Ini masih bisa loh. Nah, jawabannya itu.
Sedangkan si Linux ini adalah kita blokir hanya di lokal, jaringan lokal yang menggunakan kabel atau Ether 2 kan. Sedangkan ini saya menggunakan aksesnya adalah jaringan wireless. Oke. Nah, di sini arti yang berlaku itu hanya blokir MP3 dan MKP. Maka kita buka indeks misalnya of MP3 misalnya ya. Kita klik misalnya, kita pilih salah satu, berhasil atau tidak. Nah, ini berhasil. Kita coba lagi index of misalnya MKV ya. Terus di sini saya lihat misalnya salah satunya kita download, maka ini diblokir. Ya begitu. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan